Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita hendak mendengarkan renungan harian kita, tetapi terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur dan hormat kami persembahkan kepada Tuhan yang memelihara kehidupan kami hingga sampai pada pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami hendak belajar dari firman-Mu yang akan menjadi bekal kehidupan kami pada satu hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis di dalam surat 1 Korintus 13 ayat 9 sampai dengan 10. Demikian bunyinya. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini yang menyapa kita, yaitu merupakan bagian dari surat Paulus kepada jemaat Korintus yang berbicara mengenai kasih. Jika kita berbicara mengenai kasih, maka kita sangat mengetahui bahwa kehidupan Kristen adalah kehidupan yang berlandaskan pengajaran dari Kristus, yaitu dalam kasih. Oleh karena itu, kita hendak mengetahui bahwa di dalam surat 1 Korintus pasal 13 ini dinyatakan kepada kita, kalaupun kita memiliki berbagai macam karunia rohani, kemudian talenta dan berbagai macam pengetahuan, semuanya itu tidak ada apa-apanya atau tidak berarti apa-apa atau menjadi sia-sia ketika kita tidak memiliki kasih. Mengapa demikian? Karena esensi kehidupan orang Kristen adalah kasih. Dan kasihlah yang merupakan penuntun bagi kita untuk dapat mempergunakan apapun yang kita miliki, baik karunia rohani, baik itu talenta maupun pengetahuan. Sehingga dengan kasih maka kita akan tahu mempergunakan apa yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Dengan kasih maka kita akan tahu dengan jelas apa yang Allah inginkan ketika saya memiliki talenta tapi tidak dimiliki oleh orang lain. Ketika saya punya pengetahuan yang lebih tapi tidak dimiliki oleh orang lain. Ketika saya memiliki karunia rohani tapi tidak dimiliki oleh orang lain. Maka kasihlah yang menuntun kita. Saya pernah membaca satu cerita yang merupakan ilustrasi. Ada 3 orang bapak-bapak yang datang pada satu rumah. Dan mereka mengetuk pintu. Mereka bertanya kepada sang ibu pemilik rumah, suaminya di mana? Kemudian sang ibu ini mengatakan, suami saya sedang berada keluar rumah. Kemudian 3 bapak-bapak ini mengatakan, kami akan menunggu di luar. Akhirnya ibu itu menerima mereka dengan penuh rasa sukacita, tapi mereka tidak mau masuk ke dalam rumah sebelum bapak pemilik rumah ini ada. Kemudian tidak berapa lama bapak itu pun pulang dan istrinya memberitahukan bahwa ada 3 orang tamu tapi tidak mau diajak masuk ke rumah karena bapak belum ada di rumah. Kemudian sang bapak mengatakan, suruhlah mereka masuk, kan saya sudah ada di rumah. Nah kemudian ibu ini mendatangi 3 orang bapak tersebut. Dia mengatakan, ayo masuklah ke rumah kami karena bapak kami sudah ada di rumah. Kemudian ketiga orang ini mengatakan, tanyalah kepada suamimu siapakah yang dia akan pilih untuk masuk ke rumah duluan. Karena kami bertiga ini tidak bisa masuk tanpa dipilih. Yang satu bapak-bapak ini namanya kekayaan, kemudian yang satu kesuksesan, yang satu lagi adalah kasih. Kemudian ibu ini mengatakan kepada suaminya, Pak, mereka mau masuk, tetapi Bapak harus pilih yang mana di antara mereka pertama untuk masuk. Mereka itu adalah kesuksesan, kekayaan, dan kasih. Kemudian sang Bapak mengatakan, saya memilih kekayaan, biarlah kekayaan itu masuk ke rumah kita.
Karena kalau ada kekayaan di tengah-tengah rumah kita, maka kita akan tenang. Kemudian ibu itu mengatakan, jangan Pak, kalau saya mengusulkan kesuksesan saja. Mengapa harus kekayaan? Kesuksesan saja. Kan nanti kalau ada dalam kesuksesan ada kekayaan. Dia bilang begitu. Kemudian anaknya mengusulkan, kalau saya boleh usul Bapak dan Ibu, biarlah kasih yang masuk terlebih dahulu. Karena kalau kasih masuk terlebih dahulu, maka rumah kita ini akan penuh dengan ketenangan, kedamaian, penuh dengan damai sejahtera. Walaupun kita tidak sukses dan kita tidak kaya. Anaknya mengatakan itu. Kemudian bapak dan ibu ini mengatakan, iya, itu sepertinya usul yang baik. Akhirnya ibu ini mempersilakan bapak kasih tadi untuk masuk ke rumah mereka. Ketika bapak kasih masuk, mengikut dari belakangnya bapak kesuksesan dan bapak kekayaan. Loh, si ibu bingung, mengapa kalian bertiga masuk? Dia bilang, iya, karena kami adalah mengikut kasih. Kami ini adalah buta. Kasihlah yang bisa melihat. Dialah yang menuntun perjalanan kami. Karena itu kami mengikuti dia. Karena suamimu sudah memilih yang tepat untuk mempersilakan kasih masuk duluan. Dia menuntun kami, maka kami pun akan ikut kemana dia pergi. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, ilustrasi itu sangat jelas mau menyatakan kepada kita. Kenyataannya kekayaan dan kesuksesan bisa membutakan orang lain. Bisa membutakan kita, bisa membutakan manusia. Karena kekayaan dan kesuksesan tanpa kasih, maka itu akan menjadi sia-sia. Tetapi ketika kita memiliki kasih, maka akan mengikutlah kekayaan dan kesuksesan dalam kehidupan kita. Dan kita pun akan tahu mempergunakannya. Karena itulah kasih ini sangatlah penting untuk dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karena segala karunia rohani, segala pengetahuan, segala talenta, semua itu akan berlalu dan tidak kekal. Tetapi kasih akan kekal. Kasih kita bagaimana kita mengasihi Allah, kasih kita bagaimana kita mengasihi sesama manusia. Esensi kekristenan kita tidak pernah berubah, yakni kasih kepada Allah dan kepada manusia. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memiliki kasih dalam kehidupan kita, sehingga kita akan dituntun untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita tidak menjadi buta, kita tidak menjadi tersesat, tapi kita akan menjadi tahu arah hidup kita. Semua yang kita miliki, karunia rohani, talenta, dan pengetahuan, itu sifatnya tidak kekal, tetapi semua bisa kita pergunakan di dalam kasih untuk menuju kepada kehidupan kekal. Selamat menghidupi kasih dalam kehidupan kita masing-masing, terlebih pada satu hari ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Engkau pelihara hidup kami, sehingga pada pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami bisa Tuhan belajar dari firman-Mu, dan kami dapat bersekutu dengan Engkau di dalam doa ibadah pagi kami ini. Bapa di surga, biarlah kiranya firman-Mu yang sudah mengingatkan kami agar kami memiliki kasih dalam kehidupan kami tunjukkan di tengah-tengah setiap perilaku kehidupan kami, dengan tujuan agar nama Tuhan menjadi dipermuliakan. Kami percaya bahwa Tuhan sudah menganugerahkan bagi kami berbagai macam karunia rohani, talenta, dan pengetahuan. Tapi semua itu tidak ada apa-apanya. Semua itu akan menjadi sia-sia jikalau kami tidak mempergunakannya di dalam kasih yang daripada-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami mempergunakan apa yang kami miliki, yang Tuhan anugerahkan bagi kami, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan penuh kasih kami lakukan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Dengarkan doa permohonan kami ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.